untuk guru-guru honorer seluruh Indonesia dan guru-guru swasta, guru-guru semuanya bersabar, semoga Indonesia tambah kaya dan guru-guru tambah sejahtera. Terima kasih, tepuk tangan ke Mas Ahmad Dhani. Nyanyi ya? Lagu apa ya? Ini aja lah. Yang tidak cinta-cintaan ya. Ya. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Refnya juga enggak? Relakan saja ini, bahwa semua yang terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Tadi hiburan yang baru saja disampaikan ataupun dilaungkan oleh anggota Komisi 10 Ahmad Dhani ya, pada rapat Komisi 10 bersama guru honorer dan guru swasta dalam rangka membahas kesejahteraan guru. Bapak Ibu, berkaitan dengan hal ini, ya tentu saja akhir-akhir ini pembahasan berkaitan dengan honorer ini semakin santer dan viral, diantaranya terkait pengangkatan P3K 2024, dan juga Bapak Ibu untuk guru honorer ini juga akan ada bantuan ya sebesar 500.000 kepada rekan-rekan honorer. Bagaimana cara pencairannya? Kita simak video ini sampai selesai. Ya, di sini kita akan membahas dua informasi berkaitan dengan bantuan guru honorer dan informasi lanjutan terkait demo yang dilaksanakan honorer beberapa waktu yang lalu, di mana di sini disinggung berkaitan dengan PP Manajemen dan Rekrutmen CPNS 2025. Bapak Ibu, guru honorer dapat bantuan ya 500.000 per bulan langsung ke rekening. Bagaimana prosedurnya? Kita baca. Guru honorer akan mendapatkan bantuan sebesar 300.000 sampai 500.000 per bulan. Bantuan ini ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyampaikan langkah-langkah strategis yang tengah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme baru dalam pembayaran tunjangan profesi guru. Pemerintah saat ini tengah menyusun skema transfer langsung di mana tunjangan profesi ini akan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru tanpa melalui perantara. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi hambatan birokrasi dan memastikan bahwa tunjangan diterima secara penuh serta tepat waktu. Nah, kalau ini tentu saja untuk bayaran TPG, namun ada bantuan lain ya Bapak Ibu, kita baca di sini. Selain memastikan pembayaran tunjangan profesi guru berjalan lebih efisien, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, di mana saat ini Kemendikbud telah menyusun skema bantuan langsung dengan besaran antara 300.000 sampai 500.000 per bulan bagi khususnya guru honorer yang belum cerdik. Di mana tanggal 6 Februari nanti kami akan melakukan verifikasi dan validasi dengan Badan Pusat Statistik untuk transfer langsung kepada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai aspirasi tenaga pendidik, khususnya honorer ya, yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap tunjangan profesi. Nah, berkaitan dengan itu juga Komisi 10 tadi sudah membahas ini berkaitan dengan kesejahteraan guru ya, bersama audiensi guru honorer, swasta, dan aspirasi kesejahteraan guru. Saja penyampaian aspirasi pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia terkait dengan skema peningkatan kesejahteraan guru-guru swasta. Nah, guru-guru swasta ini disebut 3 istilah dalam peraturan pemerintah.
Yang pertama GBPNS, guru bukan PNS. Yang kedua non-PNS, sama sebenarnya non-PNS ya, bukan PNS. Dan yang ketiga non-ASN. Nah, ini agak sedikit bermasalah nanti dengan penyebutan non-ASN ketika penentuan tunjangan profesi gurunya. Nah, penyampaian ini untuk aspirasi PBPGSI akan kami mulai dengan judul menolak lupa. Ya. Menolak lupa ini artinya nanti aspirasi kami ini terkait dengan apa yang pernah disampaikan. Pertama, janji tim kampanye Bapak Prabowo Gibran. Nah, itu di situ pernah disebutkan di beberapa tempat. Itu sudah kami cantumkan linknya ya Bapak Ibu di position paper kami. Guru di seluruh Indonesia akan diberikan tambahan gaji sebesar 2 juta. Catat ini ya. Nah, itu. Selama 13 bulan termasuk THR. Nah, ini Bapak Ibu. Ini di linknya silahkan dicek di channel-channel YouTube resmi ya, terverifikasi, Detikcom atau mungkin juga media online dan beberapa channel YouTube. Nah, kemudian janji Bapak Presiden RI pada puncak HGN 2024 ya. Yang pertama ada 2 janji nih terkait dengan guru-guru swasta atau guru-guru non ASN atau non PNS atau GBPNS. Yang pertama, guru-guru swasta non ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Itu artinya naik 500.000 karena sebelumnya 1.500.000. Siapa ini? Ini nanti ada merupakan kelompok guru lain ya, yang non-in-passing. Nah, yang kedua, janji Bapak Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN termasuk guru-guru swasta yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer. Atau mungkin bahasa Indonesia ini BLT kali ya, bantuan cash transfer. Yang besaran dan jumlah penerimaannya akan disampaikan pada tahun 2025. Nah, kita sudah masuk 2025. Kemudian Bapak Ibu, hal lain yang perlu kita bahas dan kita ketahui dari demo honorer tanggal 3 kemarin, ini ada hal baru yang perlu kita ketahui. Di mana aksi demo honorer R2 R3 di depan gedung DPR RI ini membawa tuntutan yang tegas, yakni menolak diangkat menjadi paruh waktu. Ribuan massa honorer R2 dan R3 yang masuk database khususnya tetapi tidak mendapatkan formasi mendesak agar mengangkat mereka menjadi penuh waktu. Massa honorer yang menggelar aksi ini berasal dari berbagai daerah. Dalam orasi disampaikan massa memprotes keputusan Menpan RB yang mengarahkan honorer R2 R3 menjadi paruh waktu, yakni Kemenpan RB 16 2025. Setidaknya ada 4 tuntutan massa dalam aksi ini. Pertama, segera terbitkan PP Manajemen ASN dari Undang-Undang Nomor 20 yang isinya diharapkan mengakomodasi tenaga R2 R3 menjadi penuh waktu. Kedua, terbitkan Kepres untuk mengangkat non-ASN database menjadi P3K penuh waktu. Kemudian ketiga, menolak rekrutmen CPNS tahun 2025 sebelum proses pengangkatan honorer R2 dan R3 dituntaskan lebih dulu. Dan keempat, pemerintah diharapkan mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN P3K penuh waktu. Lebih lanjut, perwakilan massa mengingatkan tentang perjuangan mereka yang sudah berlangsung cukup lama.